Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'du. Sahabat Kang Ihsan yang berbahagia, bahwa salah satu cara untuk mempercepat agar wabah ini penyakit yaitu dengan banyak orang yang bersedekah. Banyak orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, membantu sesama dengan orang yang berada di sekelilingnya. Sebagaimana kita tahu bahwa dampak dari COVID-19 atau virus corona ini membawa dampak kepada beberapa pekerjaan, khususnya orang-orang yang pendapatannya adalah harian dan dia selalu menggunakan di mana hari itu kerja dan dia gunakan untuk kebutuhan hari selanjutnya. Tentu ini akan mengalami kesulitan, seperti para penjual keliling di sekolah-sekolah yang sementara ini sekolah diliburkan. Begitu juga dengan para orang-orang yang bekerja di pasar, warung-warung yang sekarang juga sudah mulai tutup. Tentu dia membutuhkan upaya untuk sustain. Maka perlu dibangun adanya kesadaran sosial dengan, kalau zaman dulu setiap desa itu punya namanya lumbung desa, maka ini perlu ada lumbung sedekah di tiap RT, di mana di RT itu jika ada orang yang mengalami kesulitan, ya, atau dalam satu kampung itu ada orang yang mengalami kesulitan karena dia bekerjanya harian, maka tentu ada upaya supaya dia tetap bisa bertahan hidup dengan baik, ya. Dan sedekah ini fadilahnya sangat besar sekali, ya. Saya bacakan misalnya dalam kitabnya Ihya Ulumiddin, ya, kitab yang ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Di sana disebutkan as-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minasyarri, ya. Hadis Rasulullah SAW bahwa sedekah itu akan menutup 70 pintu keburukan, ya. Ini tidak hanya di dunia, bahkan besok di akhirat sedekah itu bisa menutup api neraka, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ittaqun nara walau bisyikki tamratin, ya. Takutlah kamu kepada api neraka walaupun hanya dengan sedekah setengah dari buah kurma. Fa'ilam tajidu, jika kamu tidak menemukan buah kurma tadi, fa bi kalimatin thayyibatin, maka bersedekah dengan ucapan-ucapan yang baik. Kalau kita kembali, ya, di dalam hadisnya yang ada di dalam kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya, di kitab Al-Jami'us Shaghir, ya. Di sini kita jelas sekali bahwa kalau ada orang tertimpa penyakit, tertimpa wabah, salah satu cara untuk menyembuhkan itu adalah dengan dia banyak bersedekah, mengobati tidak hanya dengan medis, tetapi mengobati itu juga dengan banyak bersedekah. Sebagaimana sabda Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dawu mardokum bis sodakoh, obatilah orang-orang sakit di antara kamu dengan sedekah. Di hadis yang lain Nabi juga mengatakan, dawu mardokum bis sodakoh fa innaha tadfa'u ankumul amrad wal a'rad, ya. Karena di sini disebutkan dawu mardokum bis sodakoh, obatilah oleh kamu orang-orang yang sakit di antara kamu dengan bersedekah. Fa innaha, karena sesungguhnya sedekah itu tadfa'u ankum, akan menolak dari kamu al amrodo wal a'rodo, dari segala penyakit dan segala musibah-musibah yang terjadi. Ini dalam kitabnya yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi sedekah ini sangat penting sekali, karena sedekah ini di samping bisa mengobati orang yang sedang sakit, ya, menjadi wasilah kita kepada Allah untuk memohon kesembuhan orang yang sedang sakit, orang yang sedang terkena wabah, tetapi ini juga sekaligus untuk menolak wabah-wabah penyakit itu, ya. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya menyebutkan, innalis shadaqati ta'tsiran ajiban, ya. Sungguh dalam sedekah itu ada pengaruh yang sangat ajaib, fi daf'i anwa'il bala'i, dalam menolak berbagai bala, ya, berbagai wabah, berbagai bencana, ya. Walau kanat min fajirin au zalimin au kafirin, walaupun, ya, orang yang sedekah itu dari golongan orang yang lacut, ya, orang yang ahli maksiat, orang yang zalim, orang yang kafir, fa inna Allah ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala yadfa'u biha anwa'am minal bala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala menolak dengan lantaran sedekah tadi beraneka ragam dari bala, dari bencana, dari wabah penyakit dan lain sebagainya. Oleh karena itu
bersedekah ini harus sering-sering kita lakukan ya, apalagi dalam konteks sekarang di mana sebagian orang sedang mengalami kesulitan ya. Tentu kita harusnya membuka diri untuk mampu bersedekah dengan lingkungan di sekitar kita. Bahkan dalam konteks yang lebih besar, kita bisa memberikan donasi baik kepada pemerintah maupun donasi kepada lembaga-lembaga kesehatan maupun lembaga-lembaga sosial yang membuat Satgas COVID-19. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa sedekah itu bisa menutup bencana, sedekah bisa menutup bala, dan bagi orang yang sedang sakit, sedekah itu menjadi wasilah untuk dia dianugerahi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis yang lain, ya, Nabi mengatakan, "Bakiru bis shadaqah fa innal balaa la yatakhattaha." Ya, bersegeralah atau pagi-pagilah kamu dalam bersedekah karena sesungguhnya bala itu tidak mampu melangkahinya. Maksudnya apa? Ketika kehidupan kita ini selalu dipenuhi dengan sedekah, dipenuhi dengan kita berinfak, dipenuhi dengan kita suka memberikan share kepada orang lain, maka itu menjadi benteng yang sangat kuat dari bencana, dari bala. Bahkan orang Jawa pun mengatakan, pager mangkok luwih kuat tinimbang pager tembok. Artinya apa? Orang yang suka memberi, orang yang suka bersedekah, dia punya benteng yang kuat dibandingkan benteng yang terbuat dari bata, benteng yang terbuat dari batu. Oleh karena itu, dalam rangka menolak wabah yang sekarang terjadi ini, mari saya mengajak kepada para bapak sahabat Kang Ihsan semuanya, mari kita donasikan, kita sedekahkan sebagian penghasilan kita ini pada keluarga kita yang punya pendapatan harian, kepada lingkungan kita yang dia juga hanya mendapatkan pendapatan harian, dan kalau perlu kita buat gerakan tiap RT, tiap dukuh adanya lumbung makanan, adanya lumbung donasi bagi orang-orang yang dia kekurangan karena tidak bisa bekerja karena sedang menghadapi COVID-19 atau virus corona ini. Ada di dalam kitab Shahih Targhib ya. Di sana diceritakan, ini saya cerita sedikit bagaimana keajaiban dari sedekah itu, bahwa anna rajulan sa'ala Abdullah ibnul Mubarak. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Abdullah ibnul Mubarak ya, radhiyallahu anhu, an maradin asabahu fi rukbatayhi, berkaitan dengan penyakit yang menimpanya yaitu di lututnya. Jadi lututnya ini sakit sehingga dia tidak bisa kemana-mana, dia sudah berobat kemana-mana tidak sembuh-sembuh. Faqala lahu, kemudian Ibnul Mubarak, salah satu ulama besar ini mengatakan apa? Idhab wahfar bi'ran fa innan nasa bihajatil ma'. Ibnul Mubarak ini mengatakan, pergilah dan buatlah sumur karena sesungguhnya orang-orang hari ini sedang membutuhkan air. Dan betul, kemudian dia membuat sumur, dan sumur itu kemudian dia sedekahkan, dimanfaatkan untuk orang banyak, dan akhirnya Allah menganugerahi kesembuhan. Maka orang-orang yang khawatir terhadap penyakit ta'un, penyakit wabah ini, bisa menolak dengan sedekah. Atau kalau ada keluarga kita kena penyakit, kena wabah penyakit pun bisa minta lantaran kepada Allah, minta lantaran dengan sedekah. Wasilah sedekah itu meminta kepada Allah untuk dianugerahi kesembuhan. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak, mari kita menjadi orang yang mudah bersedekah, mudah berdonasi, supaya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila di antara keluarga kita ada yang sakit pun, Allah akan menganugerahi kesembuhan dengan lantaran sedekah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.